Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat datang para sahabat Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam Kantor Layanan Kota Bogor, serta ikhwatul iman dimanapun Anda berada. Ya, selamat datang semuanya. Hari ini kita punya satu misi spesifik ya, tumpukan materi yang akan kita ulik dalam kajian mendalam kali ini. Bukan sekedar catatan usang, kita akan membedah persimpangan antara dokumen sejarah klasik, terus analisis medis modern, dan catatan fikih. Betul, untuk merekonstruksi ulang kehidupan dua sosok yang luar biasa dari masa awal Islam, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an dan Rufaidah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Coba Anda yang sedang mendengarkan ini bayangkan skenario ini. Ada seorang pemimpin militer dan politik yang wafat di usia sangat muda, 37 tahun. Tapi sumber sejarah mencatat kematiannya sampai mengguncangkan arsy Allah. Wah, itu luar biasa sekali. Dan di sisi lain, di momen-momen kritis menjelang akhir hayatnya, sang pahlawan ini dirawat oleh seorang perempuan yang secara konseptual adalah arsitek dari rumah sakit lapangan pertama dalam sejarah Islam. Nah, ini bukan sekedar nostalgia sejarah. Kalau kita perhatikan lembaran sumber ini, dari Sirah Ibnu Hisham sampai literatur medis peradaban awal, yang paling mencolok itu betapa multidimensinya peristiwa ini. Iya, kita nggak sedang baca mitos ya di sini. Kita akan melihat anatomi keimanan yang berbenturan langsung dengan taktik militer tingkat tinggi. Terus ada dilema keadilan hukum di tengah krisis eksistensial dan ilmu medis kuno yang presisinya sangat masuk akal kalau dibedah pakai kacamata kedokteran hari ini. Oke, mari kita mulai dari awal. Biar Anda bisa merasakan bobot ceritanya, kita harus petakan dulu siapa sebenarnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Catatan dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hajar al-Asqalani menunjukkan Sa'ad ini bukan warga biasa. Sama sekali bukan. Beliau adalah aristokrat. Pemimpin besar kabilah Bani Abd al-Ashhal dari suku Aus di Yatsrib yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Dan suku Aus sama Khazraj ini kan mesin penggerak kaum Ansor. Nah, bagian awalnya ini dramatis banget. Saat hampir saja mengusir Islam dari tanah Madinah sebelum agama ini sempat tumbuh. Kondisinya begini. Geopolitik Yatsrib saat itu lagi sangat rapuh. Mereka baru saja melewati konflik internal berdarah. Lalu datanglah Mus'ab bin Umair, dai muda dari Mekah utusan Rasulullah. Mus'ab numpang di rumah As'ad bin Zurarah ya? Betul. Dan mulai berdakwah di sana. Buat tokoh konservatif kayak Sa'ad, kedatangan ideologi baru ini langsung dibaca sebagai ancaman keamanan nasional. Catatan sejarah merekam jelas waktu Sa'ad datang labrak As'ad dan Mus'ab bawa senjata. Penuh amarah. Niatnya murni mau membubarkan gerakan itu. Tapi disinilah titik baliknya. Mus'ab ini nggak merespon dengan pedang atau adu urat leher. Dia melakukan manuver yang sangat brilian secara psikologis. Ya, dia cuma minta satu hal. Betul. Dia cuma bilang, duduk dan dengarkan dulu. Kalau nggak setuju, Mus'ab janji bakal pergi. Akhirnya Sa'ad menancapkan tonggaknya dan duduk. Lalu Mus'ab mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Momen ini sangat krusial. Literatur sirah mencatat wajah Sa'ad berubah, bahkan sebelum dia ngomong apa-apa. Disinilah letak bedanya penguasa tiran sama pemimpin yang punya kejujuran intelektual. Sa'ad punya ego kesukuan, pasti. Tapi pas dihadapkan pada argumen yang hak, tembok pertahanannya runtuh. Dia nggak gengsi sama sekali ya? Nggak sama sekali. Dia nggak buang waktu buat debat kusir. Pertanyaan yang keluar dari mulutnya langsung memotong ke inti. Bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama ini? Transisi dari musuh publik jadi penganut radikal dalam hitungan menit. Tapi yang lebih gila lagi, apa yang terjadi habis dia bersyahadat? Dia pulang ke kaumnya. Ini strategi kepemimpinannya. Iya, kalau pakai analogi zaman sekarang, saat ini ibarat admin grup besar atau influencer dengan jutaan pengikut yang baru ketemu kebenaran mutlak. Dia nggak simpan sendiri. Dia kumpulin sukunya, terus ngelempar pertanyaan retoris. Bagaimana kedudukanku di antara kalian? Dan respons kaumnya jelas banget. Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling baik pendapatnya. Setelah dapat validasi publik itu, Sa'ad pakai semua kapital sosialnya. Dia ngasih ultimatum kan? Iya, dia bilang haram hukumnya bagi dia berbicara sama laki-laki dan perempuan dari kaumnya sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan pengaruhnya. Sore harinya,
Catatan sejarah menyebut seluruh sukunya masuk Islam tanpa terkecuali, cuma dalam 1 hari. Ini studi kasus kepemimpinan monumental. Saat jadikan kekuasaannya tuas pengungkit dakwah. Loyalitas kaumnya itu alat, dan dia arahkan ke kebenaran yang baru dia temukan. Keislaman suku Aus inilah yang mengubah peta politik Yatsrib permanen, jadi fondasi aman buat hijrah Rasulullah nanti. Coba Anda pikirkan sejenak posisi Anda sendiri saat ini. Anda pasti punya lingkaran pengaruh. Entah di kantor, keluarga, komunitas. Apakah Anda sudah pakai pengaruh itu buat bikin gelombang kebaikan? Atau sekedar menikmati statusnya aja? Standar saat ini tinggi banget. Sangat tinggi. Nah, dari intrik politik dan hidayah ini, sumber-sumber kita menuntut kita buat geser fokus ke bidang yang beda banget. Sains dan pelayanan medis. Kita masuk ke profil Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah. Dari Bani Aslam? Betul. Kalau ada yang nanya siapa pelopor keperawatan modern, buku teks barat mungkin nunjuk ke abad ke-19. Tapi sejarah peradaban Islam udah eksekusi konsep itu berabad-abad sebelumnya lewat tangan Rufaidah. Narasi sejarah itu sering banget terjebak maskulinitas peperangan. Padahal dokumen medis Islam menempatkan Rufaidah di posisi sentral. Beliau ini bukan amatiran. Ayahnya tabib terkemuka. Pengetahuannya diturunkan lewat observasi dan praktik klinis, tentu sesuai standar zamannya. Dan inovasi terbesarnya bukan cuma ngobatin orang sakit, kan? Bukan. Inovasinya adalah menciptakan infrastruktur respons krisis. Dia mendirikan tenda medis di kompleks Masjid Nabawi. Jadi ini semacam unit gawat darurat yang terpusat ya? Lebih dari itu, tenda ini dinamis. Pas negara lagi perang, kayak di Badar, Uhud, Khandak, tenda Rufaidah berubah jadi rumah sakit lapangan keliling. Fasilitas ini digeser mendekati garis belakang pertempuran buat triase dan stabilisasi korban luka. Konsep evakuasi medis militer ini revolusioner banget buat abad ke-7. Bagian yang bikin saya terhenti pas baca catatan Ibnu Sa'ad itu soal manajemen SDM-nya. Rufaidah nggak kerja sendirian di tenda itu. Enggak. Ini yang bikin dia disebut arsitek sistem, bukan cuma praktisi. Dia melatih kelompok sukarelawan perempuan dari berbagai latar belakang buat jadi tenaga medis tempur. Dampak sosiologisnya meruntuhkan banyak banget asumsi. Asumsi soal peran perempuan. Tepat, ini bukti perempuan di era awal Islam punya peran publik yang krusial. Mereka operasi di zona krisis tingkat tinggi. Fakta bahwa Rasulullah kasih bagian ghanimah atau pampasan perang ke Rufaidah itu bentuk legalisasi negara. Negara mengakui dukungan medis non-kombatan punya nilai strategis yang setara sama pasukan garis depan. Negara benar-benar memvalidasi peran profesional mereka. Nah, sekarang kita bawa dua raksasa sejarah ini, Sa'ad dan Rufaidah, ke satu titik temu yang sangat menegangkan. Tahun ke-5 Hijriah? Perang Khandak. Madinah lagi dikepung pasukan koalisi musuh dari luar. Cuaca ekstrim, logistik menipis. Di tengah kekacauan itu, Sa'ad bin Mu'ad kena tembakan panah dari sniper musuh, Hibban bin Al-Arkah. Dan panah ini nggak kena sembarang tempat. Seperti Ibnu Hajar mendefinisikannya sebagai urat besar di lengan bagian dalam. Kalau pakai bahasa medis sekarang, Ya, al-akhal ini sangat identik dengan arteri brachialis, jalur suplai darah utama ke lengan. Artinya luka ini mematikan dong? Sangat. Arteri itu bertekanan tinggi. Kalau pembuluh nadi ini robek, darah nggak cuma netes, tapi memancar deras ngikutin detak jantung. Tanpa intervensi segera, korban bakal shock hemoragik, kehilangan darah masif, dan bisa tewas hitungan menit. ngeri banget. Di zaman tanpa klem vaskuler atau transfusi darah, hentiin pendarahan arteri brachialis itu mimpi buruk buat tabib manapun. Tapi menghadapi kondisi kritis ini, instruksi dari Rasulullah sangat spesifik. Beliau nggak nyuruh Sa'ad dibawa pulang ke rumahnya. Nabi justru perintahkan supaya Sa'ad dievakuasi langsung ke kemah Rufaidah di area masjid. Alasannya biar Nabi bisa sering menjenguknya. Dan luar biasanya, Rufaidah berhasil hentikan pendarahan masif itu. Dengan teknologi terbatas saat itu, keberhasilan Rufaidah menstabilkan Sa'ad berminggu-minggu itu manuver medis tingkat tinggi. Praktek klasik biasanya pakai tekanan presisi, semacam turniket awal, dan mungkin kauterisasi atau pembakaran ujung pembuluh buat bekuin darah paksa. Ditutup paksa lukanya. Iya, Rufaidah berhasil tutup kebocoran arteri itu dan jaga Sa'ad tetap hidup di lingkungan yang mikrobiologisnya rentan banget infeksi, tanpa antibiotik. Oke, tubuh Sa'ad berhasil distabilkan sementara, tapi situasi di luar tenda justru meledak. Saat Madinah lagi mati-matian nahan pengepungan dari luar parit, sekutu mereka di dalam kota, kaum Yahudi Bani Quraiza, membelot.
Mereka melanggar fakta pertahanan bersama di Piagam Madinah. Nah, ini krusial. Biar pendengar paham konteksnya, kita harus lihat ini dari sisi fikih siasah. Betul, hukum tata negara dan perang, biar nggak terjebak bias modern. Pelanggaran Bani Quraiza ini bukan sekedar one prestasi kontrak biasa. Saat kota dikepung musuh yang niatnya pemusnahan massal, membuka jalur serangan dari dalam, itu kejahatan militer tertinggi. High treason ya kalau bahasa sekarang. Ya, pengkhianatan tingkat tinggi di masa perang. Mereka nggak diadili sama Rasulullah langsung. Mereka sendiri yang minta diadili oleh hakim pilihan mereka, dan mereka pilih Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Sa'ad? Secara historis, suku Aus pimpinan Sa'ad itu sekutu tradisional Bani Quraiza sebelum ada Islam. Mereka bertaruh Sa'ad bakal kasih putusan ringan karena ikatan masa lalu itu. Ini implementasi sistem tahkim atau arbitrase. Rasulullah setuju dan menyerahkan otoritas hukum ke hakim yang disepakati bersama. Saat yang masih luka parah didatangkan buat pimpin peradilan ini. Keputusannya tercatat dalam sejarah dan kadang memicu perdebatan hari ini. Saat putuskan kombatan laki-laki dieksekusi mati, sementara wanita dan anak-anak jadi tawanan. Mungkin terdengar ekstrim buat pendengar modern, tapi ulama fikih dan sejarawan kayak Ibnu Qayyim membedahnya dengan sangat presisi dan objektif. Pertama, ini balasan sepadan untuk ancaman genosida dari dalam. Dan ada akar hukum yang sering dilewatkan kritikus ya. Tepat. Keputusan saat itu mengadopsi hukum Taurat, tepatnya di Kitab Ulangan pasal 20. Bani Quraiza kan penganut Taurat. Jadi pada hakikatnya, mereka diadili pakai jurisprudensi kitab suci mereka sendiri untuk kasus pengkhianatan kota. Jadi ini bukan hukum Islam yang dipaksakan ke mereka, tapi penerapan hukum mereka sendiri. Betul sekali. Itu eksekusi hukum yang mengikat mereka secara teologis saat itu. Ketiga, dari kacamata fikih perang, keputusan Sa'ad menggarisbawahi larangan keras membunuh non-kombatan, wanita dan anak-anak dilindungi nyawanya. Dan keempat, ini jadi dasar legitimasi tahkim. Kalau negara sudah sepakat menunjuk arbitrator, keputusannya wajib ditegakkan. Sebuah keputusan yang sangat berat, diambil di bawah tekanan luar biasa, dan tekanan itu berakibat fatal ke fisik Sa'ad. Catatan medis sejarah nunjukin tragedi itu terjadi tepat setelah pengadilan selesai. Sa'ad pernah berdoa jangan wafatkan dia sebelum melihat keadilan atas Quraizah. Dan setelah itu terkabul, tiba-tiba luka di lengannya pecah lagi. Dari perspektif fisiologis, ini sangat masuk akal. Saat lagi pemulihan luka arteri brachialis. Bekuan darah dari kauterisasi Rufaidah itu masih rapuh banget. Apalagi dia harus pindah dari tenda ke lokasi sidang. Ditambah tekanan psikologis menghukum mantan sekutunya. Lonjakan detak jantung, tensi naik, semuanya membebani pembuluh darah yang rusak. Medis menyebutnya secondary hemorrhage, ruptur ulang. Tensi menjebol sumbatan rapuh itu, arteri terbuka lagi, dan kali ini darah keluar terlalu cepat. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya wafat, pahlawan ini gugur syahid di usia 37 tahun. Tapi sumber kita nyeritain kematiannya memicu reaksi kosmik yang merinding banget. Rasulullah bersabda dari riwayat Sahih, terguncang Arsy Ar-Rahman karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Literatur hadis riwayat Muslim juga catat detil eskatologis. 70.000 malaikat yang nggak pernah turun ke bumi, turun hari itu, ngiringin jenazahnya. Ini validasi langit buat totalitas pengorbanannya. Padahal saat hidup di dalam Islam cuma sekitar 6 tahun ya. 6 tahun yang padat. Dia mengonversi seluruh sukunya, jadi tameng di berbagai pertempuran, dan tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan spesifik di akhir cerita ini yang ngasih tamparan keras buat kita. Di tengah guncangan arsy dan kehadiran malaikat itu, Nabi nyebutin soal pemakaman Sa'ad. Kubur sempat menghimpit tubuh Sa'ad dengan keras. Nabi bilang, kalau ada manusia yang bisa selamat dari himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Fakta teks ini antitesis dari rasa aman palsu kita. Himpitan kubur atau fitnah barzah itu fase pasti buat setiap jiwa yang transisi ke alam barzah. Kualitas iman nggak ngapus fase itu, tapi nentuin seberapa cepat himpitan itu dilonggarkan lagi oleh rahmat Allah. Kalau sekelas Sa'ad aja dihimpit, apalagi kita. Makanya, ini ngebongkar habis kesombongan spiritual kita. Membaca tumpukan sejarah ini, rasanya ditarik ke banyak dimensi sekaligus. Kita lihat dedikasi, sains yang melampaui zaman, ketegasan hukum, sampai realitas kematian.
Kita udah bedah Saat dari penentang jadi pilar. Rufaidah bangun fondasi perawat tempur. Ya, semuanya saling terkait. Sebelum kita berpisah, saya pengen Anda merenungkan satu hal yang mungkin jarang terpikirkan. Kita sering misahin keimanan yang gaib sama profesionalisme praktis. Padahal di tenda medis dekat Masjid Nabawi itu, keduanya melebur. Harmoni yang sempurna. Anda lihat pria dengan keimanan murni sampai kematiannya guncang arsy Tuhan, dirawat sama perempuan yang praktekkan sains medis empiris dan taktis, warisan terbesar mereka mungkin adalah pesan ini. Pengabdian tertinggi itu bukan milih antara keyakinan dan keahlian duniawi, tapi menguasai keduanya sampai ke batas maksimal. Pertanyaannya, kalau tokoh sehebat Saat aja masih harus berhadapan dengan sempitnya kubur, sudah sejauh mana bekal yang kita persiapkan buat momen saat kita sendiri berbaring di sana nanti? Itu PR besar buat kita semua. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muzaki, munfik, dan mutasyodik yang terus menjadi bahan bakar dari kebaikan-kebaikan ini. Untuk Anda yang tergerak, mari terus perkuat solidaritas dan bekal akhirat kita. Jangan ditunda-tunda. Program melalui Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam Kantor Layanan Kota Bogor. Penyalurannya sangat mudah, bisa ditransfer langsung ke Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 71165234428, atau bisa juga diserahkan langsung kepada para amilin dan relawan di lapangan. Semoga bermanfaat untuk umat. Amin. Semoga lembaran sejarah yang kita bedah hari ini nggak cuma jadi informasi, tapi juga transformasi bagi diri kita. Terima kasih telah mendengarkan kajian mendalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.